Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,56 triliun dolar atau turun sekitar 4,57%. Bitcoin sendiri di angka 59.064, turun 3%, Ethereum 4.117, Binance Coin 572, Solana 213, kemudian Cardano 1,83, XRP 1,07, kemudian Polkadot 39 dolar, Dogecoin 0,23, Shiba Inu ada di 0,000047 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, dikatakan di sini Bitcoin price dips under 60k as dollar strength index reaches 16-month highs. Jadi kemarin kita mendapati ada FUD datang dari infrastructure bill di US gitu ya. Kemudian juga dari China kemarin kembali ada menebar FUD. Dan kali ini kita juga dihadapkan kepada dollar strength index yang menguat guys, alias US dollar yang lagi menguat. Dimana seperti yang kita tahu bahwa memang secara tidak langsung pergerakan harga dollar index itu juga mempengaruhi harga Bitcoin gitu guys. Jadi mereka berkorelasi. Biasanya ketika US dollar itu dalam tren bullish, maka Bitcoin biasanya sideways atau enggak bearish gitu ya. Sedangkan ketika US dollar itu bearish, biasanya Bitcoin itu bakal naik. Jadi secara tidak langsung mereka berkorelasi seperti itu ya. Dan pada hari ini kita melihat US dollar index itu terus menerus mengalami penguatan. Teman-teman bisa melihat di sini. Oke, nah ini dia. Ini adalah chart weekly ya guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini weekly chart, oke, dan ini adalah pergerakan US dollar sekarang yang kemarin sempat tertahan di sekitaran 94 di sini kalau kurang tidak salah, yang seperti kita udah sampaikan kemarin, udah pernah kita bahas juga ini. Dan sekarang kita udah sempat break dari salah satu resistance yang membuat kita sekarang dihadapkan lagi dengan masalah baru gitu, dengan menguatnya dolar index. Cuman kalau dilihat dari indikator RSI-nya bahwa kita sekarang sudah sedikit lagi akan mencapai daerah overbought gitu ya, dan itu adalah pertanda bahwa mungkin tidak lama lagi kita akan mendapatkan koreksi di US dollar index. Kalau itu yang terjadi, maka biasanya akan berdampak baik dengan harga Bitcoin gitu ya. Dan ya itu yang pertama gitu ya. Mungkin karena kemarin ada data-data ekonomi US yang keluar dan hasilnya cukup baik yang membuat banyak sekali orang kembali masuk ke US dollar. Jadi membuat harga US dollar itu naik dan Bitcoin malah jatuhnya menurun gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dikatakan Bitcoin stages picture perfect rebound at 58.5k as crypto liquidation top 875 million dollars. Jadi di sini dikatakan bahwa kemarin ada daily liquidation itu hampir mencapai 1 billion dollars atau 1 miliar dolar. Tapi tidak sampai ya guys ya. Angkanya itu kemarin 875 juta dolar yang terliquid. Ini mungkin datanya teman-teman udah tahu juga ya, karena kemarin kan kita udah bahas gitu. Dan ini adalah data dari Agustus kemarin. Dan kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir, itu total likuidasi kita ada 2 hari yang sangat gede gitu angkanya. Sebelum-sebelumnya kita melihat ini hanya rendah-rendah saja di sini. Ini adalah total likuidasinya guys ya. Dan kemarin kita melihat itu ada sampai 875 juta dolar. Memang ini bukanlah angka yang paling tinggi. Sebelumnya kita juga pernah mendapati angka yang cukup besar di bulan Oktober, pernah di bulan September, pernah di bulan September juga di sini. Jadi ini adalah salah satu yang termasuk cukup tinggi, walaupun bukan yang tertinggi ya guys ya, tetapi ini yang cukup tinggi tingkat likuidasinya hingga mencapai 875 juta dolar. Kemudian di sini juga ada dibahas sebuah data on-chain gitu ya. Di sini dikatakan CEO of Asset Manager Capriole meanwhile pointed to very bullish readings from his new supply data matrix. Jadi ini ada metrik yang menilai
supply held by short term and long term holders. Jadi dia di sini membandingkan antara short term holder dan long term holder gitu ya. Dan dia mengatakan kemungkinan kita akan mengulangi hal yang sama di cycle tahun 2013, di mana kita akan mendapati yang namanya double bubble gitu, alias 2 kali puncak atau biasa disebut double top gitu. Karena seperti yang teman-teman bisa lihat di tahun 2013 juga sama ya, bahwa kita melihat ada spike ke atas, kemudian terkoreksi, kemudian spike lagi ke atas membentuk double top, baru setelah itu kita masuk ke bear market. Nah, setahu saya kalau kita meningkat seperti ini, oke, berarti kebanyakan yang mendorong harga itu adalah si short term holder alias para retail-retail kecil yang mulai start masuk dan mendorong harga ke atas. Tetapi apabila kita mulai menurun seperti ini, maka ini paus-paus mulai start akumulasi gitu. Sedangkan short term holder sudah mulai berkurang, yang bertambah itu adalah long term holder. Karena kan supply delta ini menilai perbandingan antara short term holder atau pemegang jangka pendek, jangka pendek dan juga pemegang jangka panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya grafik ini turun, maka kebanyakan adalah yang masuk long term holder. Kalau misalnya ini naik, maka yang mendorong harga itu biasanya adalah short term holder atau retail-retail kecil seperti kita gitu lah ya. Nah, untuk sekarang kita melihat kita malah berada di bottomnya, alias ini kemungkinan besar short term holder itu masih sedikit. Yang banyak itu adalah long term holder yang mulai start akumulasi. Seperti yang terjadi di bear market seperti ini, mereka terus-menerus melakukan akumulasi, tetapi ketika udah start naik, mereka sedikit demi sedikit mencicil keluar. Oke, sampai pada akhirnya di sini retail kecil yang mendorong terus harganya ke atas atau short term holder, dan mereka juga kehilangan momentum dan pada akhirnya kita crash di bulan Mei kemarin, menciptakan kurang lebih koreksi sebesar 50%, dan sekarang long term holder sudah start mulai akumulasi lagi gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita melihat kebanyakan masih long term holder yang megang. Oke, biasanya ketika kita udah akan mencapai sebuah puncak dari baik itu local top atau mungkin top dari sebuah bull market, maka biasanya yang mendorong harga ke atas itu kebanyakan adalah sudah retail gitu, alias orang-orang yang masih baru gitu, short term holder yang baru-baru masuk ke kripto yang belum ngerti apa-apa, yang selalu saya katakan sampai kalau misalnya nanti udah tukang beca, udah super oplet, supir bemo, udah ngomongin soal Bitcoin gitu ya, atau tetangga-tetangga kalian yang harusnya nggak ngerti Bitcoin tiba-tiba juga ngomongin Bitcoin, ya itu udah pertanda bahwa kemungkinan yang sekarang yang waktu itu mendorong harga Bitcoin terus naik itu adalah mereka-mereka gitu yang udah nggak ngerti soal Bitcoin, masih baru-baru tapi cuma pengen masuk karena mendengar kawan-kawannya mendapatkan cuan yang banyak gitu. Nah, kalau pada saat itu terjadi, mungkin supply delta ini juga akan meroket lagi ke atas, dan justru kalau itu terjadi kita udah boleh start untuk sedikit lebih was-was gitu ya. Next, di sini dikatakan di sini Bitcoin bargain. Third biggest well address at 207 Bitcoin at 62K. Jadi kemarin ada seorang yang iseng banget gitu, lalu dia melakukan riset dan menemukan bahwa paus nomor 3 terbesar Bitcoin, oke, menambahkan lagi 207 Bitcoin ke portofolionya dengan harga rata-rata kurang lebih 62.000. Jadi pada harga sekarang pun paus-paus besar seperti ini masih melakukan averaging up, alias masih beli, nambahin lagi ke portonya. Dan sampai sekarang, for one address, now the third largest with a balance of 193K Bitcoin, it added the equivalent of 12.8 million to its balance at a price of 62,053 bit per Bitcoin. Jadi sekarang dia mempunyai kurang lebih 193.000 Bitcoin, guys. Saya sampai gatel ini bacanya. 193.000 Bitcoin dipunyai satu orang. Kalian hitung aja itu berapa uangnya. Oke, jadi dan di sini dihitungin ya, unrealized income-nya itu 4.6 billion atau 4,6 miliar dolar. Ya, kalian rupiahin saja sendiri, 4,6 miliar dolar itu kalau dirupiahkan berapa? Susah ngitungnya soalnya, guys. Oke, jadi ini yang terpenting di artikel ini cuma yang pengen saya sebutin adalah ini ya, well by the dip. Jadi
Sampai sekarang pun kita masih melihat ada sebagian paus-paus besar yang mengambil kesempatan ketika ada dip-dip seperti ini yang cukup, menurut mereka udah cukup murah harusnya gitu ya, sampai mereka udah start masuk lagi di harga malah kemarin 62.000 gitu. Dia nambah lagi 207 Bitcoin. Next, di sini dikatakan, will Bitcoin hold 60k leverage checkout close to complete, data suggest. Jadi ini juga berkaitan dengan soal leverage lah gitu ya guys ya. Dan di si Dylan Leclerc ini mengatakan leverage checkout close to complete. Dia mengatakan checkout kali ini harusnya sebentar lagi sudah akan selesai gitu ya. Dan kita melihat funding rates ini udah mulai ke angka yang normal lagi gitu guys. Alias kalau kemarin funding rates-nya itu tinggi-tinggi banget, sekarang ini udah mulai berkurang. Jadi kita bisa lihat change-nya, persentasenya terus berkurang. Jadi orang-orang yang long kemarin, yang long leverage itu rata-rata udah kecuci semuanya. Cuma memang belum benar-benar selesai. Cuman si Dylan Leclerc ini mengatakan close to complete. Jadi sudah hampir selesai. Berarti kan belum selesai nih guys. Sudah hampir selesai. Karena dari indikator funding rates-nya itu juga udah tidak terlalu tinggi lagi dan udah masuk ke range yang cukup normal gitu ya. Dan di sini juga ada dibahas soal CME future gap yang mungkin juga banyak sekali orang mengatakan ya ini salah satunya yang menyebabkan Bitcoin koreksi karena mereka pengen nutup gap yang tercipta di CME gitu kan. Kemudian juga ya banyaklah berbagai versi gitu. Ini juga losing this trend line will probably confirms that this monthly retest will happen. Until then just consolidation volatility. Jadi ini juga adalah trend line yang tercipta gitu ya dari bulan Oktober kemarin sampai sekarang, dan harusnya sekarang kita udah breakdown sih ya. Karena ini kemarin masih di harga 64.000, sedangkan kita sekarang di harga 59.000 gitu ya. Jadi ini harusnya kita udah breakdown juga. Dan ya, itu aja sih untuk berita dan data hari ini guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Oke, nah saya pengen mulai dulu dari US dollar nih guys. Nah, ini US dollar yang tadi kita sebutin bahwa dia lagi mengalami penguatan atau uptrend gitu ya. Walaupun kalau saya lihat secara pribadi ini masih dalam bentuk corrective move gitu guys. Oke. Sedangkan impulsifnya di mana? Impulsifnya di sebelah sini. Ini impulsive move-nya, ini correction-nya. Nah, biasanya yang seperti teman-teman tahu, impulsive move diikuti correction, maka next itu adalah impulsif lagi ke bawah gitu. Nah, jadi itu baru sekedar asumsi gitu guys ya. Nah, lalu sekarang kita bad news-nya guys, atau berita buruknya, kita sekarang udah mampu break dari salah satu area yang dari kemarin kita sampaikan akan menjadi area yang cukup penting untuk ditahan oleh US dollar. Karena ini sebelumnya merupakan area support and resistance yang sangat kuat gitu guys. Di area kotak biru ini berkali-kali menahan US dollar. Dan kemarin kita sempat ke reject di sini sekali. Oke. Kita percobaan lagi kedua kali, sempat ke reject sebentar. Dan sekarang kita mampu breakout ke atas yang membuat ini sedikit mengkhawatirkan sebenarnya guys. Bahwa apabila kita mampu stay di atas kotak biru ini dan konsolidasi di atas, maka kemungkinan US dollar akan kembali mengalami penguatan gitu. Dan bukan tidak mungkin kita bisa sampai ke Fibo retracement 0,618. Oke. Cuman untuk area pertama yang saya perhatikan adalah pastinya sekarang di area 0,5 Fibonacci. Kenapa di sini? Karena di sini juga akan ketemu dengan upper trend line-nya di sini, guys. Oke, kurang lebih di upper trend line-nya juga nanti akan ketemu di sekitaran sini. Berarti nanti di sekitaran 12.266 harusnya menjadi salah satu area yang cukup penting, karena di sini kalau teman-teman gambarin ini bentuknya ya mirip-mirip seperti ascending broadening wedge lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nyampe lagi ke upper trend line-nya, bisa jadi kita akan mendapati lagi sedikit resistance, atau at least kita akan mendapati koreksi untuk kembali nge-retest ke kotak biru di sini. Nah, kalau ini terjadi, saya rasa ini cukuplah bagi Bitcoin untuk start nge-pump lagi gitu ya guys ya. Dan mudah-mudahan secepatnya terjadi, karena kalau misalnya kita terus-menerus naik seperti ini, maka harga Bitcoin ya akan sulit banget untuk kembali nge-pump gitu guys ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan segera rally di US dollar ini untuk kemudian at least mendapati koreksi sebelum mungkin kalau pengen naik lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman
mungkin perlu koreksi. Dan tadi kita juga lihat di indikator RSI-nya udah mulai start untuk overbought. Kita coba munculkan indikator RSI ya. Nah, indikator RSI-nya teman-teman juga bisa lihat di sini udah mulai start untuk meninggi gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat terakhir kali kita setinggi ini itu kemarin di sekitaran sini dan kita mendapatkan rejection, oke. Sebelumnya di sini kita di area overbought juga mendapatkan rejection, di sini overbought juga mendapatkan rejection. Sebelum-sebelumnya kita malah jarang banget nyampe ke angka segini. Adapun ini udah di berapa nih? Di tahun 2020 kemarin. Nah, di sini kita masuk ke area overbought juga mendapatkan rejection. Oke. Dan sekarang kita juga udah mendekati area overbought, guys. Jadi mudah-mudahan ketika kita naik nanti ke area sekitar 0,5 Fibo retracement di sini diikuti dengan overbought-nya indikator RSI, kita akan mendapati semacam correction. Kalau itu yang terjadi, maka ya kita bisa mendapati kemungkinan Bitcoin juga akan mulai start untuk nge-pump lagi naik ke atas gitu ya. So itu untuk US dollar. Nah, untuk bagian yang satunya lagi pastinya ya Bitcoin ya guys ya. Kita bahas Bitcoin. Yang ya sebenarnya untuk hari ini udah persis ya dengan yang kita kemarin sebutkan gitu, bahwa saya pribadi expect kemungkinan besar tidak akan berhenti di angka 60.000 guys. Kenapa tidak di angka 60.000? Ya teman-teman yang nonton video kemarin harusnya sudah tahu ya bahwa kalau kita sampainya hanya di angka 60.000 kemudian rebound dari sini, maka ini sangat mudah untuk ditebak. Kedua, tingkat leverage rasio ketika kita masih berada di sini itu masih tinggi guys. Alias orang-orang traders masih sangat confidence bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan rebound dari angka 60.000. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu keadaannya, maka biasanya ya para exchange dan juga paus tidak akan merestui hal tersebut, gitu ya. Dan sekarang kita berada di penghujung area support di sini. Karena area 58.000 dan juga 58 sampai 60 ini adalah area cluster of support and resistance, karena teman-teman bisa melihat di sekitaran area ini selalu ada saja rejection yang terjadi. Jadi ini bukan satu garis lurus ya guys ya, tapi ini sebuah area 60.000 sampai 58 itu adalah area yang menurut saya sangat penting bagi Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman zoom in lagi ke 4-hour chart, sekarang kita masih melihat bahwa momentum bearishnya ini masih terlihat cukup deras gitu ya guys ya. Dan masih saja banyak sekali skenario yang bisa terjadi sekarang gitu. Pertama, ini kita anggap saja skenario-nya masih bearish dulu ya guys ya. Skenario bearishnya saja bisa beberapa skenario gitu. Pertama, kita masih bisa saja merangkak seperti ini ke atas, membentuk hal yang sama dengan yang terjadi seperti ini, oke, membentuk semacam mungkin bear flag atau rising wedge atau apapun itu, oke. Kemudian kita kembali retest trendline di sini dan kembali drop. Oke, baru kita mungkin start naik ke atas. Itu skenario pertama bisa terjadi. Oke. Skenario kedua, kita langsung drop saja dari sini. Oke. Dan menuju ke area yang berikutnya kita sudah wanti-wanti. Di mana itu? Karena area pertama kemarin kita kan sampaikan di 58.000 gitu ya. Dan untuk sekarang kita masih belum mendapatkan adanya indikasi bahwa si bull ini udah start untuk kembali lagi masuk ke market gitu ya. Maka sekarang kita boleh berasumsi bahwa kemungkinan kita masih juga bisa ngeretest ke area 0,5 Fibonacci retracement yang harusnya kurang lebih nyampe di angka 55.000 sampai 54.000 di sekitaran sini. Oke. Nah, itu adalah skenario kedua. Jadi itu nanti tergantung price action-nya seperti apa ya guys ya. Kalau ternyata kita mendapati ada breakdown dari area di sini, breakdown, kemudian kita konsolidasi di sini, maka saya expect kita at least akan nyampe ke 55 atau bahkan di sekitaran kota ini guys. 55 sampai 54 atau bahkan 53 di sekitaran sini. Oke. Nah, tetapi skenario satunya adalah apabila kita mendapati sebuah breakdown, kemudian disertai sebuah fake breakout seperti ini. Oke. Nah, perhatikan benar-benar nih guys. Karena ini cukup penting menurut saya. Oke. Ini dihapus dulu biar lebih jelas ya. Nah, ini skenario yang sebenarnya menurut saya sangat saya sukai gitu ya. Apabila kita mendapati sebuah breakdown dari area di sini yang sebelumnya low-nya kan di sekitar 57.500 gitu ya.
Nah, apabila kita mendapati ada sebuah breakdown dari 57.500, kemudian kita tiba-tiba dibanting ke atas seperti ini dan membuat fake breakout disertai dengan konsolidasi, maka ini saya cukup confidence bahwa at least kita akan nyampe lagi ke sekitaran area di sini. Oke, jika ini yang terjadi gitu guys. Karena biasanya fake breakout itu sangat identik dengan manipulasi pause gitu ya, dan biasanya sebelum kita mendapatkan sebuah rally besar, itu selalu saja ada sebuah fake breakout yang terjadi gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Oke, seperti ini kan fake breakout juga ya. Tiba-tiba dibanting ke bawah gitu. Nah, jadi sama juga di sini. Fake breakout, kita dibanting ke atas. Nah, jadi ini juga salah satu scenario yang bisa terjadi. Jadi ini nanti tergantung pergerakan harga Bitcoin seperti apa gitu ya guys ya. Pertama, apabila kita mendapati ada breakdown disertai konsolidasi, maka kemungkinan kita akan kembali down ke area 55 sampai 53 di sini. Tetapi apabila kita mendapatkan sebuah fake breakout seperti ini dengan impulsive move tentunya ya guys ya, dengan momentum yang cukup deras ke atas, oke, maka kemungkinan kita akan mendapati at least retest ke sekitaran area ini. Itu menurut saya gitu guys ya. Tetapi kalau scenario satunya yang bullish gitu ya, yang kalau kita sudah menyelesaikan koreksinya kali ini di sini, jadi kita tidak akan breakdown lagi dari 57.000, anggapannya asumsinya seperti itu gitu ya. Apabila kita sudah menyelesaikan koreksinya, maka yang pengen saya lihat masih sama dengan yang kemarin guys. Saya pengen ngelihat Bitcoin ini break dari trendline di sini disertai break dari area resistance di sini. Di sekitaran 63.000 sampai 64.500. Apabila kita mampu break above itu dan kita mungkin nyampe-nya 65.500 sampai 66, kemudian kita stay di sini. Oke. Maka itu kemungkinan besar kita sudah akan menyelesaikan koreksi kali ini. Jadi teman-teman cukup adaptasi saja dengan nanti apa yang terjadi dengan Bitcoin ya, dan act accordingly gitu. Karena itulah fungsinya technical analysis. Technical analysis itu bukan untuk mengatakan oh habis ini kita akan ini, habis ini kita akan itu. Tapi lebih ke jika ini yang terjadi, maka kemungkinan itu yang akan terjadi. Tapi kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar itu yang akan terjadi. Itu yang bisa dilakukan oleh technical analysis, bukan meramal kira-kira habis ini kemana. Itu agak sulit gitu guys. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mengantisipasi segala senario gitu. Apabila A yang terjadi, maka kemungkinan besar adalah B nanti yang terjadi. Kalau misalnya B yang terjadi, maka kemungkinan nanti C yang terjadi. Kayak gitu ya guys ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian mendapati manfaat dari video kali ini, mohon bantuan like dan share-nya. Terima kasih yang sudah bantu like di video kemarin, karena like kemarin cukup banyak. Jadi ya sekali lagi teman-teman, saya pengen pesan aja, jangan sampai over leverage, jangan sampai over confidence dengan analisa kalian. Tentu saja kalian harus terus melakukan risk management gitu ya, managelah resiko kalian, jangan sampai kalian terlalu over confidence, over leverage yang membuat nanti kalian malah jatuhnya loss besar gitu ya. Itu aja untuk hari ini guys, terima kasih dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.